Kuncine lawang suwarga, la ilaha illallah. Ora ana lafat liya la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gus Joyo yang masih setia menemani dulu-dulu semua dalam istilahnya channel yang mengupas tentang sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan membawakan yaitu istilahnya sinau bareng mengulas masalah budaya tanah Jawa, terutama apa itu tradisi-tradisi yang ada di tanah Jawa. Kita ulas bersama sebagai apa? Sebagai referensi. Jadi kita agar tidak apa itu salah paham ataupun mungkin kok gini, kok enggak seperti ini, kenapa ya kok ini, kok ada ini untuk apa dan apalah. Itu memang apa itu perlu kita menggali lagi wawasan, karena wawasan budaya itu luas dan apa itu budaya itu tidak bisa lepas dari yang namanya apa tradisi atau kebiasaan yang ada di daerah kita masing-masing. Kali ini saya akan mengupas yaitu salah satu tradisi atau adat yang di dalamnya apa itu ada sesuatu banyak yang yang istilahnya perlu kita pahami bersama untuk bertambahnya wawasan kita dan bertambahnya ilmu kita. Karena semua itu kalau kita tidak belajar, kita tidak akan mengerti. Dan apa ini yang ada di dalam daerah masing-masing itu punya tradisi-tradisi yang berbeda, punya adat dan kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan masyarakat itu berbeda-beda. Maka dari itu kita menggalilah satu-satu agar menurut kita semua itu tidak tabu atau tidak asing lagi, itulah intinya seperti itu. Kali ini saya akan membawakan sesi masalah bunga telon atau kembang telon. Kembang telon itu salah satu alat ritual di tanah Jawa, salah satu sesaji ya. Sebelum kita bahas itu, kita harus paham dulu masalah sesaji. Sesaji itu merupakan bukan semua itu tergantung sama diri kita masing-masing ya. Sesaji itu bagi orang Jawa itu merupakan ucapan rasa syukur kita ya kepada yang Maha Kuasa. Kadang ada orang yang bilang, loh itu kok ada bunganya, ada kemenyannya, apa itu untuk makan setan. Nah, sebenarnya salah, persepsi seperti itu salah. Dari zaman agama Kapitayan itu sebenarnya semua yang ada perwujudan dari sesaji itu semua itu diwujudkan, salah satunya adalah sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang penting kuncinya satu yaitu apa? Ayat dari salah satu Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu inna amalu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung niat kita. Apapun Allah melihat, Tuhan itu melihat dari niat kita. Kita istilahnya memasang katakanlah bacaan-bacaan Al-Qur'an di tembok, tapi kalau niat kita itu istilahnya percaya sama ayat itu, atau istilahnya gimana ya, kita tidak percaya sama Allah tapi kita nanti setannya takut dengan ayat itu lah,
itu sudah menjadi salah satu syirik juga. Maka dari itu semua itu tergantung kepada niatnya, niat dari diri kita. Yang penting di hati kita, yang dipandang oleh Allah itu hati kita di dalam diri kita itu. Niat kita cuma satu, yaitu ya Rob, saya memberikan seperti ini sebagai budaya, salah satu ajaran budaya nenek moyang. Ini adalah perwujudan dari rasa syukur kami kepada Engkau ya Rob. Nah, itu yang betul seperti itu. Nah, ini saya kupas dari segi artinya saja ya, artinya dari kembang telon itu tadi. Nah, kembang telon ataupun yang disebut dengan bunga tiga jenis ya, yaitu salah satunya mawar ya, bunga mawar. Itu yang ada yang warnanya merah sama putih itu mawar. Terus yang satunya kembang kenongo atau bunga kenanga ya. Yang satunya bunga kerandil. Nah, ini harus dibahas, ini ada artinya. Yang pertama apa? Bunga mawar. Kenapa di dalam sajen atau biasanya terdiri dari 3 jenis bunga tadi, kerandel, mawar, sama kenongo ya. Nah, itu punya makna ya. Kalau mawar itu warna-warna, maksudnya seperti itu, artinya warna-warna. Maksudnya apa? Warna-warna kehidupan. Jadi di dunia ini itu tujuannya kehidupan itu banyak, dalam arti bertujuan untuk A, bertujuan untuk B, bertujuan untuk C, bertujuan untuk D. Banyak itu tujuan-tujuan di dunia ini. Yang kedua, bunga kenanga. Bunga kenanga itu punya arti kenongono kenong ini. Nah, maksudnya biasanya digunakan untuk ritual. Misalnya kalau kejahatan ya bisa untuk kejahatan, tapi kalau kebaikan ya bisa digunakan untuk media pelet, media putar giling, untuk kebaikan juga bisa. Masanya di situ artinya kan kenongono kenong ini lah di situ. Yang kedua, kenongo juga punya arti lagi. Apa kenongo itu artinya? Buat untuk orang kita ziarah ke makam para leluhur kita biasanya pakai bunga kenanga. Tujuannya apa? Biar ngilingno, eling-elingno. Kenapa seperti itu? Ben eling, untuk biar mengingat leluhurnya sudah meninggal, maksudnya seperti itu. Nah, tetapi di dalam satu rangkaian pasti ada satu kerandil. Apa maksudnya? Kerandil itu gumantile ati, atau tujuannya gumantil marang Gusti Kang Maha Suci. Jadi meskipun di dunia itu kenongono kenong ini bisa itu, ataupun berwarna-warni, beraneka ragam warna kehidupan, tapi tujuannya tetap satu, yaitu kita kembalikan kepada gumantilnya ati, kepada yang pencipta, seperti itu. Nanti itu bisa dibahas lagi yang lebih seru. Dan di dalam bunga telon itu bunga yang istilahnya melambangkan istilahnya tujuan kita, melambangkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa istilahnya ibaratnya Tuhan itu, kalau menurut orang Jawa, kita bersyukur sama Tuhan tidak cukup dengan kata-kata, tapi dengan suatu perwujudan, yaitu perwujudan dari tumbuhan atau dari ciptaan Tuhan terus diwujudkan sebagai sarana media untuk berdoa, sebenarnya seperti itu. Makanya kembang telon itu pasti ada kerandilnya, karena meskipun beraneka ragam tujuan kita tetap harus gumantil marang Gusti Kang Maha Suci. Kerandil artinya gumantil, maksudnya kita harus ingat, kita harus
melekat hati kita, gumanten itu melekat kepada Gusti yang Maha Agung. Nah, makanya di sini bisa digunakan untuk media ballot juga kerandel supaya apa, gumantile hati kita sama target kita. Nah, nanti ada apa itu dibahas lagi lebih seru, nanti kita membahas masalah pelet, masalah apa istilahnya apa itu ilmu-ilmu yang lain, nanti kita bahas kulas lagi lebih dalam lagi supaya lebih jelas ya. Ini saya bawakan seperti ini karena apa? Karena dasarnya seperti ini, atau setidaknya kita paham apa tujuannya. Jangan apa kita mengira orang memberikan sesajen itu istilahnya untuk persembahan dari roh-roh, bukan. Itu adalah menurut apa kepercayaan kapitayan dulu, kepercayaan leluhurnya tanah Jawa, apa bunga itu apa atau sesajen itu sebagai perwujudan, sekali lagi ya, perwujudan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Itu saja. Yang penting diingat-ingat satu, inna amalu biniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita apa itu perbuat, kita harus tetap niat kita. Tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Gusti Allah kang Maha Agung ya, Gusti kang akarnya ning jagat. Mungkin cukup sekian penjelasan saya masalah apa itu kembang telon atau bunga telon. Nanti kita bahas lagi di sesi yang berikutnya, lebih seru lagi. Tetap saksikan channel Gus Yoyo. Jangan lupa like, subscribe dan share agar channel ini bermanfaat untuk kita semua. Oke. Sekian dari Gus Yoyo. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.